Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Fitria, NIM 1730105034, jurusan Tadris Matematika. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang teori permainan pada mata kuliah pengantar operasi dan riset. Sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan teori permainan. Teori permainan adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli matematika Prancis, yaitunya Émile Borel pada tahun 1921. Adapun unsur-unsur dasar teori permainan, diuraikan beberapa unsur atau elemen dasar yang sangat penting dalam penyelesaian setiap kasus dengan teori permainan dengan mengambil suatu contoh permainan dua pemain jumlah 0 atau 2-person zero sum game, di mana matrik payoff-nya tampak dalam sebuah tabel berikut. Nah, di sini kita bisa melihat tabel matrik payoff atau matrik permainan. Di situ ada perusahaan A dan perusahaan B yang memiliki strateginya masing-masing. Nah, dari tabel tersebut dapat dijelaskan beberapa ketentuan dasar yang terpenting dalam teori permainan. Yaitunya yang pertama, adanya nilai yang ada di dalam tabel tersebut. Yaitunya pada baris pertama terdapat angka 1, 9, dan 2, dan pada baris kedua ada angka 8, 5, dan 4. Itu merupakan hasil yang diperoleh dari penggunaan berbagai strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan. Satuan nilai tersebut merupakan efektivitas yang dapat berupa uang, persentase pangsa pasar, jumlah pelanggan, dan sejenisnya. Selanjutnya, nilai positif menunjukkan keuntungan bagi pemain baris dan kerugian bagi pemain kolom. Begitu pula sebaliknya, nilai negatif menunjukkan kerugian bagi pemain baris dan keuntungan bagi pemain kolom. Nah, pada tabel ini lebih dijelaskan lagi, lebih rinci, yaitunya ada satu angka yang dilingkari. Nah, itu adalah merupakan tingkat keuntungan bagi perusahaan A, yaitunya terletak pada strategi harga murah atau S1, dan tingkat kerugian bagi perusahaan B pada strategi harga sedang atau S2. Nah, dari uraian sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa nilai 9 pada tabel tersebut menunjukkan apabila pemain atau perusahaan A menggunakan strategi harga murah atau S1 dan perusahaan B meresponnya dengan strategi harga sedang atau S2, maka perusahaan A akan mendapatkan keuntungan sebesar 9, yang berarti perusahaan B akan mengalami kerugian sebesar 9. Unsur-unsur dasar teori permainan selanjutnya yaitu suatu strategi dari sebuah pemain atau perusahaan dianggap tidak dapat dirusak oleh perusahaan lain. Ketiga, aturan-aturan permainan bahwa setiap pemain atau perusahaan akan memilih strategi-strategi tersebut secara terus-menerus selama perusahaan masih memiliki keinginan untuk melanjutkan usahanya. Selanjutnya, suatu permainan atau persaingan dikatakan adil atau fair apabila hasil akhir permainan atau persaingan menghasilkan nilai 0 atau tidak ada permainan atau perusahaan yang menang atau kalah atau mendapat keuntungan atau kerugian. Selanjutnya, suatu strategi dikatakan dominan terhadap strategi lainnya apabila memiliki nilai payoff yang lebih baik dari strategi lainnya. Maksudnya adalah bagi pemain atau perusahaan baris, nilai positif
atau keuntungan yang diperoleh dari suatu strategi yang digunakan menghasilkan nilai positif yang lebih besar dari hasil penggunaan strategi lainnya. Kemudian, bagi pemain kolom, nilai negatif atau kerugian yang diperoleh dari suatu strategi yang digunakan menghasilkan nilai negatif yang lebih kecil dari hasil penggunaan strategi lainnya. Selanjutnya, suatu strategi optimal adalah rangkaian kegiatan atau rencana yang paling menyeluruh yang menyebabkan seorang pemain dalam posisi yang paling menguntungkan tanpa memperhatikan kegiatan para pesaing. Terakhir, tujuan dari teori permainan ini adalah mengidentifikasi strategi yang paling optimal untuk setiap pemain. Nah, pada teori permainan ini kita memiliki sebuah strategi. Nah, ada dua strategi yang akan dibahas pada teori ini, yaitu yang pertama adanya strategi murni dan yang kedua adanya strategi campuran. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, strategi murni adalah penyelesaian dilakukan dengan menggunakan konsep maksimin untuk pemain baris dan minimax untuk pemain kolom. Dalam strategi ini, pemain akan menggunakan satu strategi tunggal untuk mendapatkan hasil optimal saddle point yang sama. Yang kedua, strategi campuran adalah strategi ini dilakukan bila strategi murni belum memberi penyelesaian optimal, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut untuk mendapat titik optimal dengan usaha mendapatkan saddle point yang sama. Nah, itulah tadi penjelasan tentang dua strategi, yaitunya strategi murni dan strategi campuran. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan mengaplikasikannya kepada sebuah kasus. Nah, di sini ada contoh kasus, yaitunya contoh dari kasus strategi murni, yang mana soalnya adalah dua perusahaan bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar yang ada dengan mengandalkan strategi yang dimiliki. Perusahaan A mengandalkan 2 strategi dan perusahaan B menggunakan 3 strategi. Nah, perusahaan A mengandalkan 2 strategi. Apa saja strateginya? Ada pada tabel tersebut, yaitu adanya strategi harga murah dan strategi harga mahal. Sedangkan pada perusahaan B, dia menggunakan 3 strategi, yaitu strategi harga murah, strategi harga sedang, dan strategi harga mahal. Masing-masing kolom dan baris sudah diisi dengan sebuah angka yang terdapat pada tabel tersebut. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Pada penyelesaian strategi murni ini kita memiliki langkah-langkah tentunya. Kita mulai dari langkah pertama. Untuk permainan baris, yaitu pada perusahaan A, pilih nilai yang paling kecil untuk setiap baris. Apa maksudnya? Yaitu baris 1, nilai terkecilnya kita lihat adalah 1, dan baris 2 nilai terkecilnya adalah 4. Selanjutnya dari 2 nilai terkecil tersebut, pilih nilai yang paling baik atau besar, yakni kita lihat dan kita dapatkan adalah nilai 4. Selanjutnya, langkah kedua, untuk permainan kolom, yaitu pada perusahaan B, pilih nilai yang paling besar untuk setiap kolom. Maksudnya seperti apa? Yaitu kolom 1, kita lihat pada kolom 1, itu terdapat nilai terbesarnya adalah 8. Pada kolom 2, nilai terbesarnya adalah 9. Dan pada kolom ketiga, nilai terbesarnya adalah 4. Nah, dari 3 nilai terbesar tersebut, pilih nilai yang paling baik atau kecil bagi perusahaan B, yakni kita sama-sama bisa melihat nilai yang paling kecilnya yaitu 4. Itu adalah rugi yang paling kecil. Nah, setelah kita mencari hasil maksimin dan minimax,
kita bisa menyimpulkan bahwa pemain baris dan pemain kolom sudah memiliki pilihan strategi yang sama, yaitu nilainya 4, berarti pada kasus ini sudah bisa dikatakan optimal. Kemudian, pilihan tersebut berarti bahwa meskipun A menginginkan keuntungan yang lebih besar, tapi tetap hanya akan memperoleh keuntungan maksimal 4 dengan strategi harga mahal S2. Demikian juga dengan kerugian yang paling minimal adalah 4 dengan merespon strategi A dengan strategi harga mahal atau S3. Nah, itulah penjelasan tentang teori permainan. Kebetulan kita hanya membahas di sini tentang contoh kasus pada strategi murni. Sebenarnya untuk pembahasan strategi murni dan strategi campuran ini kita akan membahasnya pada kelompok selanjutnya. Namun tidak masalah kita membahas sedikit pada pertemuan kali ini. Nah, dengan penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, maka alangkah lebih baiknya kita berlatih dengan sebuah soal lagi untuk bisa lebih memahami dalam pengaplikasian teori permainan ini. Di sini ada tugas yang bisa teman-teman lihat dan kerjakan. Mungkin sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.